Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ada sebuah pernyataan yang menarik sebagai pembuka kita di kesempatan pagi ini. Sebuah pernyataan yang keluar dari lisannya salah seorang murid dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita menyebutnya dengan istilah at-tabi'in. Sebuah ungkapan yang ketika kemudian kita telusuri, ternyata pernyataan ini sangat luar biasa karena juga berdasarkan dengan keterangan-keterangan yang jelas. Tabi'in yang mengungkapkan istilah ini atau ungkapan ini adalah seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, yang pernah tinggal di Madinah, berguru ke Ibnu Mas'ud. Malah sebagian mengatakan barangkali pernah mendengar hadis man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun. Itu setelah sahabat adalah beliau, di antaranya setelah Ibnu Mas'ud beliau. Beliau mengungkapkan, ikhwan fillah rahimakumullah, idza aradallahu bi'abdin khaira, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, ja'ala fihi thalatha khisalin, maka Allah akan memberikan kepadanya 3 perkara. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah bakal berikan kepadanya, Allah jadikan dalam dirinya 3 hal. Apa saja 3 hal ini? Yang pertama kata beliau, fikhan fid din. Fikhan fid din. Perkara pertama yang bakal Allah berikan ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba adalah Allah bakal berikan pemahaman kepada hamba tersebut tentang agamanya. Kenapa begitu? Karena memahami sebuah masalah dalam agama itu bisa menjadi pendorong sekaligus penyebab seseorang bisa beramal dan amalnya bisa menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu repot. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini juga sesuai semakna dengan hadis Nabi ketika Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa ketika Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Maka wajar kalau kemudian dalam Islam aturan mencari ilmu tidak lepas dari diri seorang muslim selama dia masih bisa bernapas dan sadar. Karena agar pemahaman terkait agamanya makin hebat, makin luar biasa, sehingga amalnya pun makin hebat. Tidak ada seseorang yang kemudian gugur kewajiban mencari ilmu dalam Islam, ikhwan fillah, selama dia masih sadar dan bernapas. Sebuah ungkapan yang sering kita dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan begitu. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat,
Dalam hadis juga disebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli mu'minin wal mu'minat. Mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban yang telah Allah bebankan kepada laki-laki beriman ataupun perempuan beriman. Karena sekali lagi dengan ilmu seseorang bisa beramal, dengan ilmu seseorang kemudian amalnya bisa juga Allah terima. Tanpa itu sia-sia. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Tanpa itu sia-sia. Ada orang yang ngasih sedekah atau ngasih uang kepada orang lain. Yang satu berdasarkan pengetahuannya ini merupakan sedekah, anjuran dari Nabi SAW. Seperti Nabi pernah mengatakan, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang memberikan bantuan, perhatian kepada para janda dan orang-orang miskin, maka dia sama dengan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Orang yang tahu dalil ini kemudian mengamalkan hadis tersebut, ketika beramal dapat pahala. Walaupun sedikit bantuannya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Tapi orang sebanyak apapun sikap sosialnya, tapi tanpa dalil itu, tanpa ilmu itu, tidak jadi pahala, ikhwanu fillah. Maka penting di sini kemudian kita mengetahui tentang berbagai macam hal yang harus kita lakukan atau harus kita tinggalkan. Kenapa tidak minum khamr? Memabukkan. Kalau minum khamr saya nggak bisa kerja. Dia nggak dapat pahala ketika dia meninggalkan khamr. Tapi kenapa tidak minum khamr? Di agama saya dilarang. Allah melarangnya, jelas ayatnya. Ya, dengan dalil apapun ketika masuk kategori khamr ya udah haram gitu. Karena ilmunya tahu. Ada sebagian orang mengatakan whisky, Pak, tahu whisky? Katanya whisky itu terbuat dari, kalau tidak salah, saripati kentang. Kalau tidak salah, kentang yang kemudian difermentasikan jadi whisky. Kemudian mereka berargumen whisky halal. Kenapa? Karena bersumber dari hal yang halal. Kan jarang ada yang halal, yang apa namanya? Ya logikanya gitulah. Padahal kalau demikian logikanya, setiap yang halal akan setiap yang halal akan menghasilkan yang halal. Harusnya anak perempuan juga halal bagi bapaknya. Karena istrinya merupakan perempuan yang halal bagi dirinya. Tapi kan nggak begitu. Secara adat saja error kalau ada seorang bapak nikahin anaknya gitu, apalagi dari sisi agama. Ada sebagian orang berdalil mengatakan, subhanallah, kenapa nggak saum? Saya kemarin habis minum khamr. Terus hubungannya apa? Dalam sebuah hadis katanya kalau orang yang minum khamr 40 hari ibadahnya nggak terima. Akhirnya ya udah, ngapain saya beribadah kalau Allah nggak menerima juga ibadah saya? Benar di satu sisi, tapi salah di sisi yang lain, ikhwan fillah. Dengan taubat sebanyak apapun dosa, kalau benar taubatnya maka Allah ampuni. Ya. Tapi sayang, banyak orang yang kemudian demikian. Makanya kita pernah menyebutkan dulu kalau tidak salah, agama Islam ini, ikhwan fillah rahimakumullah, saya lupa siapa ulama yang mengungkapkan pernyataan ini. Agama Islam ini hancur mundur karena 4 penyebab. Satu diantaranya munculnya orang yang tidak berilmu. 2, munculnya orang yang beramal tanpa dasar ilmu. 3, munculnya orang berilmu tetapi tidak beramal. Yang 4, munculnya orang yang tidak semangat untuk mencari ilmu. Yang semuanya dikaitkan dengan ilmu gitu. Karena Islam itu agama ilmu. Sampai-sampai berhubungan dengan Islam Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Miliki ilmu tentang gak ada Tuhan kecuali Allah gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini poin pertama kata beliau, fikhan fid din. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang akan difahamkan terkait agamanya. Yang kedua kata beliau, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah bakal berikan kepadanya zahadatan fid dunya, sikap zuhud terhadap dunia. Sikap zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Saya mengutip perkataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Ghifar, yang terkenal dengan keganasannya. Suku Ghifar ini suku yang terletak antara Mekah dan Madinah. Mereka suka membegal
orang-orang yang lewat kepada mereka kalau mereka tidak ikut aturan mereka gitu. Malah Abu Dhar termasuk tokoh yang paling luar biasa, dikatakan kalau dia ngebegal nggak butuh teman gitu, walaupun yang dibegal banyak orang, saking kuatnya. Tapi hebatnya di samping itu pula, dalam sebuah riwayat Abu Dhar ini sudah menyembah sudah menyembah pencipta langit sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sampai seorang pernah bertanya, bagaimana antum beribadah kepada Tuhan antum yang katanya antum pernah menyembah juga yang Tuhan sama seperti Muhammad? Dia mengatakan, aku melaksanakan sholat ke arah di mana Allah menghadapkan aku gitu. Abu Dhar, orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada Nabi SAW, orang yang pernah berani kemudian dipukul sampai babak belur gara-gara mengucapkan syahadat di hadapan orang-orang Quraisy, karena merasa sudah saatnya kemudian mereka terang-terangan lagi untuk menunjukkan keislaman mereka. Abu Dhar Al-Ghifari, beliau pernah menyebutkan bahwasanya bukanlah zuhud itu dengan membuang-buang harta, ataupun bukanlah zuhud itu dengan menjauhkan dari dunia. Tetapi zuhud, kata beliau, adalah ketika Anda meyakini bahwasanya apa yang di tangan Anda tidak lebih berarti daripada yang Allah sediakan. Atau kata beliau, ketika Anda mengalami sakit, maka pahala dari sakit yang Anda alami lebih besar Anda harapkan daripada kesembuhan. Zuhud, kata beliau. Jadi kalau sakit kan kalau kebanyakan kita kalau sakit pengen cepat sembuh. Kalau beliau mengatakan silakan cepat sembuh, berharap untuk itu, tetapi berharap untuk dapat pahala yang hebat dari sakit itu, kalau lebih besar, itu zuhud namanya. Sebagaimana kasus seorang sahabiah yang pernah datang ke Nabi minta untuk didoakan karena punya penyakit ayan. Nabi ngasih tawaran, mau ku doakan kau sembuh atau bersabar lalu engkau masuk surga. Lalu beliau dengan cerdasnya mengatakan, aku akan bersabar, tetapi tolong doakan agar ketika datang penyakitku ini aku tidak menyingkap auratku. Bersabar, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini zuhud. Meyakini apa yang di hadapan kita menurut logika kita besar, tetapi itu tidak lebih besar lagi daripada apa yang Allah janjikan. Contoh yang lain barangkali, ketika kita punya pekerjaan sampai tengah malam, sampai jam 2 katakanlah begitu, kemudian tertidur istirahat. Ketika tertidur terdengar adzan. Di satu sisi kita butuh istirahat buat fisik kita biar lebih jag-jag lagi gitu. Tapi di sisi lain Allah menjanjikan rakaatail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Orang yang zuhud tentu akan memilih Allah. Ketika ada transaksi yang miliaran rupiah barangkali bagi para bisnismen dilakukan di hari Jumat karena konsumen pengen hari Jumat, pas mau tekan kontrak, Allahu Akbar berkumandang, terdengar, lalu kemudian kita tahu idanu dia li sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika datang hari Jumat dikumandangkan adzan, maka tinggalkan sampai jual beli, tinggalkan kata Allah, karena itu lebih baik bagi kalian. Maka orang zuhud adalah walaupun nilainya miliaran rupiah, maaf, Allah lebih utama. Makanya bagi orang-orang yang seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah, Allah janjikan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan karena Allah. Man taraka syai'an lillah abdalahu khairum minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah bakal ganti dengan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Nabi Sulaiman alaihi salam mengorbankan ratusan kudanya, disembelih gara-gara pernah suatu ketika beliau menghitung jumlah kudanya sampai membuat beliau lalai dari zikir sore. Menyesal kemudian disembeli semuanya. Kenapa? Karena tidak mau terulang lagi. Tapi subhanallah, gara-gara itu Allah ganti kendaraan kuda beliau dengan kendaraan yang lebih hebat, lebih cepat, dan tidak terlihat. Angin. Ada yang bisa ngalahin angin? Nggak bisa, ikhwan fillah.
Dan banyak kasus yang lain, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah berikan yang lebih luar biasa. Az-zahadah, ini zuhud. Jadi bukan kemudian zuhud itu miskin, Pak, tidak punya duit, bukan. Karena kata para ulama, kalau kemudian zuhud diartikan tidak punya dunia atau miskin gitu, para nabi adalah orang yang mungkin tidak zuhud sebagiannya. Nabi Sulaiman contohnya, Nabi Daud, itu kan orang-orang kaya, orang-orang hebat. Malah Nabi Ayub alaihi salam pernah ketika beres sembuh dari penyakitnya, Allah curahkan hujan kepadanya, tetapi hujan emas. Bukan hujan air, hujan emas, Pak. Nabi Ayub ketika melihat itu kemudian mengumpulkan emas-emas tersebut dengan bajunya. Dikumpulin sampai Allah mengatakan, Ayub, ngapain antum ngumpulin duit, ngumpulin emas begitu? Bukankah aku sudah bikin engkau kaya kembali? Karena Allah sudah mengembalikan semua kekayaannya, malah berlipat-lipat, ikhwanafillah. Nabi Ayub mengatakan, iya ya Allah, tetapi aku masih membutuhkan keberkahan di dalam harta yang kau turunkan ini. Nabi Ayub alaihissalam, ikhwanafillah, zuhud. Nabi Muhammad juga demikian, zuhud. Maka itu ikhwanafillah, jadi jangan kemudian difahami zuhud itu nggak punya apa-apa. Silakan mau punya mobil, punya pesawat kalau memang bisa dicicing tapi belum ada landasan saja. Ya kalau memang bisa gitu. Tapi nanti kemudian gunakan, manfaatkan apa yang kita miliki untuk sesuatu yang lebih baik daripada yang kita miliki itu. Maksudnya pahala, janji Allah Subhanahu wa taala gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini poin yang kedua. Zahadatan fid dunia. Poin yang ketiga kata beliau, idza aradallahu bi'abdin khaira, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, Allah bakal jadikan orang tersebut basaran fi uyubihi. Apa basar itu ya? Lebih memperhatikan aib-aibnya gitu daripada memperhatikan aib orang lain. Kalau Allah ingin menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah bakal bikin dia fokus terhadap aibnya, lebih banyak muhasabah diri gitu daripada ngecek kesalahan-kesalahan orang. Karena ketika kita memperbanyak, ketika kita mengetahui tentang kesalahan-kesalahan kita, bagi orang yang sadar itu akan mendorong dia untuk memperbaikinya. Tapi ketika orang sibuk dengan kesalahan orang lain, justru dia sudah buang-buang waktu, dia sudah menghancurkan pahala dia. Apalagi kalau kemudian sampai diomongkan kepada yang lain, waliyadzubillah. Ikhwanafillah. Maka hati-hati. Hati-hati. Sebuah hadis pernah menyebutkan, sebagian mengatakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah yang menghisab kalian. Ini tiga hal ikhwanafillah yang ketika seseorang diberikan tiga hal ini, maka Allah akan berikan kebaikan yang banyak kepadanya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saat ini, hari ini, detik ini kita melakukan sebuah kegiatan yang insya Allah tiga-tiganya ada di sana. Insya Allah tiga-tiganya ada gitu. Kita melakukan thalabul ilmi, berusaha untuk lebih memahami agama kita. Kita pun kemudian berusaha untuk lebih zuhud terhadap dunia. Apalagi para bapak-bapak yang mungkin sebagian bisnismen tinggalin usahanya gitu. Juga kita tidak sedang membicarakan orang, Pak. Tapi kita sedang mencari ilmu yang dengan ilmu tersebut mudah-mudahan terkuak. Oh, kita salah di sini nih. Oh, kita keliru di sini nih gitu. Yang kemudian mudah-mudahan kita bisa mengobatinya, ikhwan fillah rahimakumullah. Tema kita yang akan kita ungkap, kita bahas, kita singgung di kesempatan pagi ini adalah berhubungan dengan futur, ikhwan fillah. Tadi moderator menyampaikan cara mengatasi futur, tapi kita nggak kesana dulu, Pak. Kecuali kalau waktunya memungkinkan gitu. Kita mencoba dulu berbicara tentang apa definisinya, apa penampakannya. Karena kadang sebagian orang hanya memahami futur itu sebatas apa, Pak? Apa? Rasa lelah atau tidak semangat mungkin gitu ya. Apakah demikian dalam penampakannya?
Nanti kita coba singgung. Apa definisi futur? Para ulama ketika memberikan definisi tentang futur, mereka menyebutkan sebuah hadis sebagai landasannya, sebagai argumennya gitu. Hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya haddatsana Mujahid, menceritakan kepada kami Imam Mujahid, seorang tabi'in. Qala, beliau mengatakan, dakhaltu ana wa Yahya bin Ja'dah ila rajulin minal ansar. Saya dengan sahabat saya yang namanya Yahya bin Ja'dah pernah mendatangi salah seorang sahabat Ansor yang masih hidup pada saat itu. Cuman para ulama tidak menyebutkan namanya. Tidak menyebutkan namanya. Lalu kemudian selanjutnya, qala, ketika kami bertemu dengan beliau, beliau berkata kepada kami, Dzukiru inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maulatun Bani Abdul Muttalib. Pernah suatu ketika, kata beliau, kami dengan para sahabat, di tengah-tengah kami ada Rasul. Lalu sebagian di antara kami menceritakan tentang adanya satu sosok sahabat, seorang budak hamba sahaya dari baninya Abdul Muttalib yang begitu hebat ibadahnya. Kalau pagi diisi dengan saum, malam diisi dengan tahajud. Pokoknya ibadahnya bikin takjub lah, makanya diomongin sama orang-orang gitu. Sampai kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar pernyataan tersebut, faqala, beliau bersabda, lakinni ana asum wa uftir, ana usalli wa anam. Tetapi kata Nabi, saya enggak begitu. Siang saya kadang saum, tapi kadang juga saya berbuka. Malam saya kadang sholat, tapi juga kadang saya tidur. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan, faman iktada bi fahuwa minni. Maka barang siapa, kata Nabi, yang mengikuti apa yang kulakukan, yang mencontoh diriku, kata Nabi, maka dia termasuk golongan aku. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Tapi orang yang tidak senang dengan sunnah-sunnahku, maka bukan termasuk golongan aku. Lalu Nabi mengatakan, fa inna likulli amalin syirratun thumma fatratun. Sesungguhnya setiap amal itu ada syirrohnya dan ada fatrohnya. Sesungguhnya setiap amal itu ada syirrohnya dan ada fatrohnya. Faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad dhalla. Maka barang siapa ketika seseorang mengalami fatrah kemudian dia malah melakukan hal yang bid'ah, maka dia akan tersesat. Lalu Nabi mengatakan berikutnya, wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Tapi barang siapa yang ketika dia mengalami fatrah melakukan hal yang sunnah, maka dia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada kalimat di hadis ini, setiap amal itu ada syirrohnya, ada fatrohnya. Apa itu syirroh? Dalam sebuah kitab namanya Lisanul Arab, diungkapkan definisi syirroh adalah an-nasyatu fil ibadati bisuratin tad'u ilal intibahi wal i'jab. Syirroh adalah sebuah gambaran ibadah seseorang yang begitu luar biasa, rajin, hebat, sampai membuat orang kagum gitu. Itu syirroh. Ya kayak kita lah Pak, mungkin yang jarang-jarang biasanya dengan teman itu main biasa saja, ada adzan juga biasa, tiba-tiba pengen ke masjid gitu. Kan orang aneh Pak, kok tumben gitu? Antum udah tobat nih. Ada masa begini, honofillah. Itu syirroh. Adapun fatroh, kata beliau, yang kemudian dari kata ini keluar kata futur, adalah al-inkisaru wa dha'af. Pecah atau lemah gitu. Pecah atau lemah. Namun kata beliau, penulis kitab ini mengatakan bahwasanya ketika kita melihat hadis yang tadi, maka seseorang dikatakan futur itu adalah kalau sudah mengalami semangat dulu, baru melemah, futur namanya. Tadi Nabi mengatakan setiap amal itu ada semangatnya, ada lemahnya.
Berarti futur itu kalau sudah mengalami, ya kayak capek lah gitu, lari keras, kencang, capek, kemudian baru gitu. Jadi kalau ada orang yang merasa terus-terusan futur belum pernah semangat, bukan futur namanya. Bukan futur. Gak tahu nih futur terus, bukan futur itu mah, bukan. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ya. Ikhwanu fillah. Dan ini banyak terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Malah sebagian kemudian pernah sampai menganggap dirinya bukan futur lagi, Pak. Menganggap dirinya orang munafik. Waliyadzubillah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkunjung ke rumahnya seorang sahabat namanya Hamdalah Al-Usayyidi radhiyallahu taala anhu. Ketika datang, Abu Bakar mengatakan setelah salam, "Kaifa haluka ya Hamdalah? Ente kabarnya gimana hari ini?" Hamdalah yang waktu itu kemudian dalam keadaan berlinang air mata mengatakan, "Nafaqa Hamdalah." Sepertinya ini Hamdalah sudah jadi orang munafik nih. Masya Allah matakul, ente ngomong apa gitu? Kok bisa ente ngomong kayak gitu? Bilang ente telah munafik, emang kenapa? Dia mengatakan, saya, kata beliau, ketika bersama dengan Nabi, kemudian Nabi menceritakan tentang surga, wih, tertarik untuk masuk surga, semangat ibadah. Ketika menceritakan tentang neraka, begitu hebat takutnya terhadap neraka, semangat untuk ibadah. Tapi ketika keluar dari majelis Nabi, berkumpul lagi dengan keluarga, main lagi dengan anak-anak, makan lagi dengan hal-hal yang lain gitu, sibuk dengan pekerjaan, nusina kathiron, itu bikin kita lupa gitu. Kita dilupakan dengan itu semua. Jadi dia merasa kayak orang munafik, di hadapan Nabi semangat, di belakang Nabi nggak gitu. Sampai Abu Bakar mengatakan, kalau begitu sama dong, nangis dua-duanya, Pak. Hanya sekedar merasa lemah dalam ibadah saja gitu. Semangat antara di hadapan Nabi dengan di belakang Nabi berbeda, membuat mereka merasa kau gini gitu. Ini sampai demikian para sahabat Nabi SAW. Jadi itu definisinya. Jadi futur adalah melemahnya semangat dalam beribadah kepada Allah setelah sebelumnya semangatnya memuncak gitu, naik gitu. Sebagian mengatakan sakanun ba'da hiddatin atau lanun ba'da syiddatin, melunak setelah sebelumnya mengeras, kayak es lah gitu, mungkin mencair gitu. Ini definisinya ikhwan fillah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang hakikatnya atau dasarnya, futur ini hal yang lumrah, Pak. Hal yang tidak mungkin untuk tidak dihindari gitu. Sesuatu yang pasti bakal dialami oleh manusia siapapun. Kenapa? Nabi pernah mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu salah. Berarti kalau salah ada kemungkinan nggak semangat ibadah lebih besar, Pak. Tapi Nabi mengatakan wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat kepada Allah. Di hadis yang lain juga Nabi pernah menyebutkan sebuah ungkapan bahwasanya yang hati-hati manusia berada di antara jari jemarinya Allah. Nabi pernah mengatakan mamin astagfirullah. Saya lupa awal hadisnya, kalau tidak salah, ma min adamiyin illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Tidak ada satu manusia pun kecuali hatinya di antara jari jemarinya Allah. Yuqallibu kaifa sya. Yang Allah bisa membolak-balikannya tergantung kehendak Allah gitu. Ini ketika jawaban Nabi ketika ditanya oleh Ummu Salamah tentang kenapa Nabi sering mengatakan ya muqallibal qulub qala sarif qulubana ala dinika wa ta'atik. Itu kan doa yang paling sering Rasul katakan. Ummu Salamah pernah bertanya, kenapa kau sering mengatakan doa ini? Nabi mengatakan, karena tidak ada satupun hati manusia kecuali di antara jari jemarinya Allah, yang bisa Allah balikan kapan saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berdoa seperti itu, ikhwan fillah. Yang kedua berikutnya, para ulama sepakat bahwasanya al-imanu itu yazidu wa yanqusu sifatnya. Iman itu naik turun. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Naik dengan ketaatan, turun karena kemaksiatan.
Maka ini adalah sesuatu yang wajar. Futur itu hal yang lumrah gitu. Namun kewajaran ini kalau kemudian terus dibiarkan akan berdampak buruk. Akan berdampak buruk gitu. Jadi kita bukan kemudian ingin menghilangkan sifat futur yang kemudian total-total nggak punya futur, bukan, tapi ingin bagaimana mengatasinya gitu, ikhwanullah. Agar ketika dia ada, kita nggak kemudian betul-betul malah jadi yang nah gitu. Ibarat mungkin barangkali kalau apa ya, baju robek, Pak. Tahu baju robek? Kan suka biasanya baju robeknya kecil, Pak. Tapi kita anggap sepele. Terus aja dipakai. Sampai lama-kelamaan membesar tanpa terasa. Kayak di saku, Pak. Ngodok saku, lobangnya tek digitu, agak gede dikit. Besok dipakai lagi, tek, jadi gede banget gitu. Ujungnya baru nyesel pas masukin duit hilang. Duit kemana? Aduh, iya lo ini lobang, ini sakunya lupa. Nyesal kan? Nah ini pun sama futur kalau dibiarkan, dampaknya luar biasa. Waliyadzubillah, buruk, sangat buruk, ikhwanullah. Maka kita harus mengantisipasi gitu. Jangan kemudian diabaikan, jangan diacuhkan, malah dianggap sepele gitu. Jangan. Apa penampakan futur dalam diri seseorang? Pertama, poin yang paling penting adalah seorang dikatakan futur ketika at-tahawun fil ibadah. Dia malas-malasan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, lalai dalam beribadah kepada Allah. Dan lalai dalam hal ini bisa dimaknai dengan dua hal diantaranya. Yang pertama, dalam melaksanakan kewajiban dia tidak menunaikan rukun dan syaratnya. Yang kedua, dalam hal yang sunnah dia mengabaikannya, melalaikannya, malah tidak mengerjakannya. Kita ulangi, ikhwanullah. Pemahaman lalai dalam ibadah bisa difahami dengan satu diantaranya, dia ketika melaksanakan sebuah kewajiban tidak sesuai dengan permintaan Allah, rukun syaratnya tidak terpenuhi gitu. Atau ketika dia berhubungan dengan hal yang sunnah, dia abaikan, dia sepelekan karena sunnah ini kok. Dan ini berbahaya, dua-duanya berbahaya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika memberikan penafsiran tentang ayat Allah yang mengatakan an salatihim sahun di surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat, alladzina hum fi salatihim fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Kan begitu ada kalimat walladzina hum an salatihim sahun, yang lalai ketika sholatnya. Beliau mengatakan maksud lalai adalah diantaranya an waqtiha al-awwal fayuakhiruna. Mereka mengerjakan sholat tidak tepat waktu, tapi diakhir-akhirkan. Diakhir-akhirkan. Yang harusnya memang waktu zuhur itu dari jam 1 sampai jam 3, katakan demikian. Nah dia mungkin udah masuk setengah 3, jam 2 gitu. Udah mau masuk ke ujung-ujung. Ikhwanullah. Atau kata beliau selanjutnya, wa an adzaiha bi arkaniha wa syurutiha ala wajhil ma'muri bih. Maksudnya lalai ketika berhubungan dengan syarat dan rukunnya, dia enggak maksimal. Contoh ketika berhubungan dengan at-tumaninah dalam salat. Sebagian para ulama menjadikan tumaninah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Karena Nabi ketika menjelaskan tentang perintah sholat itu menyertakan kalimat itmi'nan dalam setiap gerakan. Ketika sujud kemudian tumaninah, ketika bangun kemudian tumaninah gitu. Apa tumaninah? Di antara penjelasannya adalah yang paling bisa dipahami, seseorang berdiam diri sejenak setelah melakukan sebuah gerakan tertentu, kemudian baca bacaan yang sempurna, baru kemudian turun untuk gerakan yang lain. Itu tumakninah namanya. Di antara makna gitu terkait tumakninah. Jadi jangan sampai ketika mau ruku, contohnya Allahu Akbar, belum juga ruku sudah subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim. Bukan tumakninah namanya. Tapi ruku dulu sempurna baru subhana rabbiyal adzim. Nah kita melihat hari ini
Terutama di Ramadan banyak kemudian muncul video bagaimana orang yang ketika tarawih luar biasa. Luar biasa, Pak. Ya. Luar biasa. Dan nggak boleh terjadi. Di zaman Nabi saja ada orang yang sholat hampir mirip seperti itu diusuruh ulang sama Nabi sholatnya. Sholat lagi ente belum sholat, sholat lagi ente belum sholat, sholat lagi ente belum sholat. Nabi juga pernah menyebutkan seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam sholat yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Tapi awas, kita tidak sedang berbicara dalam sholat saja. Ini contoh, Pak. Di yang lain pun sama. Ketika mungkin suami yang berhubungan yang punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sama. Jangan sampai diabaikan. Atau ketika anak-anak yang punya kewajiban kepada kedua orang tuanya, hati-hati jangan sampai kemudian diabaikan. Ya, apalagi anak-anak milenial yang katanya generasi rebahan gitu. Awas. Jangan pede dengan gelar itu. Itu bukan seorang muslim, bukan begitu. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang muslim itu tidak melakukan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Rebahan bermanfaat. Generasi rebahan, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa anil khusyu'i bi fiha wa tadabburi ma'aniha. Atau orang yang lalai itu ketika dia dalam sholatnya tidak menghadirkan kekhusyuan, tidak mentadaburi setiap apa yang dia baca gitu. Ini kata pendapatnya Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi orang yang sholat, kata beliau, orang yang lalai dalam sholatnya, kata beliau, yang kemudian celaka adalah orang yang mengakhirkan sholatnya, atau tidak sempurna rukun dan syaratnya, atau tidak menghadirkan kekhusyuan dalam sholatnya untuk bisa memahami apa yang dia baca. Dan beliau mengatakan barang siapa yang memiliki salah satu dari sifat tersebut, maka dia sudah masuk kategori sahun. Dan barang siapa yang punya tiga-tiganya, dia sudah jatuh kepada nifaq amali, kata beliau. Nifaq amali. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ini dampaknya, Pak. Maka tadi kita katakan walaupun putur ini biasa gitu ya, hal yang lumrah, tapi kalau terus dibiasakan gitu, dampaknya luar biasa. Ketika berhubungan dengan yang sunnah, contohnya berjamaah, kita semua sepakat berjamaah sunnah, diantaranya kan begitu. Tapi ketika orang tertinggal dengan berjamaah, Pak, itu dampaknya buruk. Nabi pernah mengatakan sebuah hadis, man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari, kemudian fi jama'atin, dan dilakukan secara berjamaah, 40 hari dilakukan secara berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir yang pertama dari mulai jamaah awal itu gitu, takbir imam bareng gitu. Nabi mengatakan kutibat lahu bara'atan, dia akan dicatat termasuk orang-orang yang terbebas dari dua perkara, bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar, akan terbebas dari sifat kemunafikan dan akan terbebas dari ancaman api neraka. Yang mampu berjamaah 40 hari, setiap sholatnya dapat takbir pertama. Walaupun ini hal yang sunnah, tapi dampaknya luar biasa dahsyat. Walaupun ini sunnah, tapi kalau diabaikan, ancaman kemunafikan sama neraka masih terus menggelap di atas kepalanya. Maka penting kemudian ihwanufillah, untuk semaksimal mungkin kalau tidak ada halangan, yang sunnah kita kerjakan. Tapi juga jangan sampai gara-gara yang sunnah, yang wajib terabaikan. Awas. Ada orang yang semangat kemudian tarawih sampai berjamaah tiap tarawih, pas subuh hilang, nggak tahu kemana. Ada orang saking semangatnya kemudian sahur, bangun-bangun jam 3 atau setengah 3 sahur gitu, karena udah sahur kenyang, Pak, nungguin subuh kelamaan, tidur, bangun-bangun jam 7, mau subuh mau duha. Nggak boleh kayak gitu.
Malah ada sebagian orang menganggap bahwasanya ada beberapa amalan-amalan yang sunnah yang bisa mengalahkan yang wajib, padahal tidak. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau sholat malam itu betul-betul wah dapat, sampai dia meninggalkan yang wajib. Sampai ada ungkapan, suami saya itu bagus, Ustaz, kenapa? Pokoknya kalau tiap malam rajin tahajudnya. Terus ya cuman walaupun bahasanya gini, Ustaz, walaupun suami saya kadang sholatnya belang betong, tapi tahajudnya gini loh. Ya itu bukan. Ya Allah ya Karim, nggak bisa kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Malah sebuah hadis mengatakan bahwasanya wa ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil hatta uhibbuhu. Kan begitu. Di antara perkara yang kemudian paling Allah sukai dari seseorang yang ingin mendekatkan dirinya kepadaku adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, baru kemudian sunnah gitu. Bukan yang sunnah dulu. Ada orang yang rajin saum mutih dengan tujuan tertentu gitu kan, kadang saum daud dengan tujuan tertentu. Pas Ramadan dilepas. Waliyadzubillah. Maka hati-hati rahimakumullah. Ini tanda ciri yang pertama, at-tahawun fil ibadah. Ciri yang kedua, seseorang mengalami futur adalah tidak munculnya rasa syukur ketika dapat kenikmatan, dan tidak munculnya sabar ketika ditimpa musibah. Ini pun futur, Pak. Futurnya di mana? Kan syukur ibadah, sabar juga ibadah. Tadi kita katakan futur itu tidak semangat dalam ibadah. Ketika syukur nggak muncul, berarti nggak semangat untuk ibadah syukur. Ketika sabar nggak ada, nggak semangat ibadah sabar gitu. Malah dua hal ini adalah dua perkara yang tidak lepas dari diri seorang mukmin seharusnya. Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin. Begitu luar biasanya perkara setiap orang beriman itu. Inna amrohu kulluhu khair. Orang beriman itu semua urusannya itu baik semua gitu. Kenapa? Karena kalau diberi kenikmatan dia syukur, diberi ujian dia sabar. Maka ini pun harus kita latih ikhwanillah dalam keadaan apapun. Dan maksimalkan ketika syukur itu sampai syukur yang maksimal. Bukan cuma sebatas syukur di lidah saja. Ibnu Rajab Al-Hanbali kalau tidak salah pernah mengungkapkan syukur terbagi tiga. Ada syukur bil qalbi, ada syukur bil lisani, ada syukur bil jawarih. Syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dan syukur dengan anggota badan. Apa syukur dengan hati? Pengakuan kalau kenikmatan yang dia dapatkan, yang dia rasakan benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatan dirinya, bukan karena kekayaan hartanya, bukan karena yang lain, tapi berasal dari Allah. Ini yang kadang sering kita lupakan. Jangan kayak Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, ini hasil kerja keras saya. Enggak begitu. Rahimakumullah. Yang kedua, syukur bil lisan, dengan lidah minimal mengucapkan alhamdulillah. Sampai-sampai saking pentingnya bersyukur ini, kita pun dianjurkan mengungkapkan sekalimat syukur ketika menemukan orang yang kenikmatannya di bawah kita. Kan begitu, Pak? Kita lagi jalan nih, lalu kemudian ada orang yang secara fisik mungkin kurang dari kita. Katakanlah penglihatannya nggak bagus, atau kakinya sebagian hilang. Maka anjuran Nabi pernah mengatakan, katakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsiri mimman khuliqa tafdila, atau alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Karena pada saat itu kita dapat kenikmatan yang luar biasa, Pak. Kita bisa lihat dia enggak. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsiri mimman khuliqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan diriku dibandingkan makhluk yang lain. Atau alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah membuat aku, menyehatkan aku, mengafiatkan aku dari musibah yang menimpa Anda. Ini penting ikhwanillah rahimakumullah, dengan lidah. Dan yang menyempurnakan kesyukuran dua hal tadi adalah ketika
al-jawarih pun ikut melakukannya. Apa al-jawarih maksudnya? Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah. Bukan malah kemudian dipakai maksiat. Ini penting. Makanya banyak kemudian yang dicontohkan oleh Nabi, diantaranya Nabi pernah dapat hadiah, Pak, dari salah seorang perempuan, burdah, sejenis pakaian lah, jubah gitu, dipakai sama Nabi. Beliau kemudian naik ke atas mimbar berkhutbah. Tiba-tiba lagi berkhutbah, seorang sahabat angkat tangan mengatakan, Rasul, bisa nggak kau berikan baju itu kepadaku? Diminta, Pak. Saat itu juga Rasul padahal baru make tapi subhanallah, betul luar biasa. Beliau langsung kemudian turun, Pak, dibuka baju, diberikan, dikasihin. Ini juga dalil, Pak, ya, dalil. Awas, jangan sampai ada anggapan hadiah tidak boleh dihadiahkan. Itu pemahaman yang salah. Bukan dalil itu. Ini hadiah nggak bisa dihadiahin, udah ente pelit aja bilang gitulah. Nabi contohin begitu, Pak. Dapat hadiah burdah dari seorang sahabiah di musim dingin, ada orang minta, dikasih, diberikan sama Nabi. Sampai nanti sebagian sahabat itu di riwayat dikatakan, marahin sahabat ini, ente nggak sopan, Rasul lagi pakai kok diminta. Mentang-mentang Rasul nggak pernah nolak kepada orang yang minta gitu. Dia hanya mengatakan, Rasul, wahai teman-teman, saya minta ini karena saya ingin dapat syafaat dari apa yang beliau pakai. Malah saya ingin dengan baju ini jadi kain kapan saya kalau saya mati, kata dia. Tapi yang kita ambil adalah ini, sikap nabinya gitu, ikhwan fillah. Sikap nabinya berhubungan dengan bagaimana menggunakan kenikmatan yang beliau dapatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan ini sangat penting, ya, sangat penting, ikhwan fillah. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika beliau didatangi oleh anaknya dalam keadaan menangis. Anaknya perempuan. Lalu kemudian setelah itu ditanya sama Abu Hurairah, antum kenapa nangis? Dia mengatakan, Pak, tadi kita kan lagi main sama teman-teman. Terus teman-teman ketika main dia pakai perhiasan. Ada yang pakai anting, pakai gelang, apa gitu. Terus ngejek saya gitu. Masa anak gubernur nggak punya perhiasan? Waktu itu Abu Hurairah jadi gubernur di sebuah daerah di masanya Umar bin Khattab. Lalu merengek, bisa nggak dibeliin? Boleh nggak? Abu Hurairah dengan bijak mengatakan, bukan bapak tidak mampu, tapi bapak khawatir kalau dibelikan kamu akan memunculkan sifat sombongmu yang gara-gara itu bapak juga ikut celaka. Ini kekhawatiran beliau saja, belum terjadi sebenarnya, tapi khawatir gitu. Karena biasanya anak kan begitu, Pak. Kan biasanya begitu anak. Kalau dapat sesuatu yang baru, dia liatin ke temannya, dia banggain di hadapan temannya. Dan ini bisa memunculkan karakter yang buruk dalam diri anak, ikhwan fillah. Jadi itu, selain syukur dengan hati, dengan lisan, maksimalkan dengan al-jawari. Gunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepadanya. Jangan malah kemudian digunakan maksiat, terutama bagi para pemuda nih yang belum menikah, di malam hari tutup pintu, kunci gitu ya, biar orang nggak lihat, pakai headset biar orang nggak dengar, lalu buka handphone, yang ditonton yang aneh-aneh. Awas, itu mata Allah yang ngasih, telinga Allah yang ngasih. Malah oksigen juga yang dihirup pada saat maksiat itu Allah yang ngasih. Jangan sampai kemudian tiba-tiba Allah hentikan oksigennya gara-gara kemaksiatan yang dilakukan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ini poin yang kedua, ikhwanu fillah rahimakumullah. Penampakan seseorang futur itu ketika tidak ada sifat syukur ketika dapat kenikmatan dan tidak munculnya sabar ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang solih,
Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Kok bisa sih masuk dalam kategori futur membenci orang solih? Karena mencintai orang yang solih itu pun bagian dari ibadah. Alhamdulillah. Mencintai orang yang solih, yang dalam tanda kutip orang solih sama dengan orang beriman, itu kan ibadah. Nabi pernah mengatakan sebuah ungkapan yang luar biasa ketika Nabi menyebutkan terkait masalah 7 golongan yang bakal dapat naungan kelak pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah ar-rajulani yatahabbani fillah. 2 orang laki-laki, 2 orang manusia yang saling mencintai karena Allah. Dan yang menjadi penyebabnya adalah kesolihan, bukan yang lain. Mencintai orang yang solih tidak melihat dia kaya atau miskin, enggak. Tidak melihat dia dewasa atau anak-anak, enggak. Ketika dia solih, dia cintai karena ketataannya, karena amalannya, kesolihannya. Malah kecintaan ini pun bisa menjadikan penyebab bagi kita untuk bersama dengan dia di surga. Ketika seorang sahabat bertanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat terjadi, kepada Rasul mengatakan, "Mada andattalah?" Ente sudah punya persiapan apa? Dia mengatakan, enggak ada, saya enggak punya persiapan apa-apa, kecuali kata beliau, "Inni uhibbullaha wa rasulah." Saya punya kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi? "Innaka ma'aman ahbabta." Kalau gitu enggak usah khawatir, antum akan bersama dengan orang yang antum cintai. Sampai sahabat yang lain ketika melihat dialog ini mengatakan, "Demi Allah," kata beliau, "saya cinta kepada Rasul, saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti amal-amal mereka, tapi mudah-mudahan dengan kecintaan saya kepada mereka membuat saya bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka penting, Pak, mencintai orang yang saleh ini. Ya Allah fillah rahimakumullah. Malah dalam sebuah riwayat kalau tidak salah yang berhubungan dengan yang merasakan kenikmatan iman. Pernah dengar apa yang salah satun astagfirullahaladzim, yang halawatal iman tuh, pernah dengar nggak? Apa hadisnya? Salah satun fatalatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada kalimat ya, an yakuna Allah wa rasulahu ahabu ilaihi mimma siwahuma. Terus yang kedua, aywa, ini yang jadi dalilnya. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika 3 hal atau ada 3 hal yang kalau dia miliki dia akan bisa merasakan nikmatnya iman. Di antaranya ketika dia mencintai seseorang dan tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai orang soleh itu, mencintai orang beriman itu adalah sebuah ibadah gitu. Jadi kalau kemudian tidak cinta, ada masalah nih di ibadah ini. Malah kita pernah menyebutkan mungkin sebuah riwayat ketika kelak hari kiamat orang-orang sudah masuk ke dalam surga, sebagian sudah masuk ke dalam neraka gitu. Tiba-tiba ada sekelompok orang keluar dari surga menghadap Allah mengatakan, "Ya Rabbi, aina fulan?" Ya Allah, si fulan di mana? Kami enggak menemukan dia di surga, padahal dulu bareng salat sama kami, bareng saum sama kami, haji juga bareng sama kami. Kok enggak ada bareng di surga sekarang? Allah mengatakan, cari di neraka, keluarkan. Yang nanti kemudian dikenal dengan istilah syafaat orang-orang beriman. Dan tidak mungkin keluar ini kecuali karena kecintaan, ikhwanullah, bukan karena kebencian. Makanya ada sebuah ungkapan yang menarik dari Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Jalisu at-tawwabin." Duduklah kalian dengan orang-orang yang sering bertaubat kepada Allah, orang-orang yang solih. Kenapa? Fa innahum araqqu syai'in afidatan. Karena mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Sahabat yang lain, Abu Darda radhiyallahu taala pernah mengatakan, "La tazaluna bi khairin ma ahbabtum khiyarakum." Kalian akan senantiasa berada dalam kebaikan selama kalian mencintai orang-orang terbaik di antara kalian. Kata Abu Darda, kalian akan tetap berada dalam kebaikan selama kalian mencintai orang terbaik di antara kalian. Siapa yang terbaik di agama kita? Al-muttaqun, as-salihun.
Kan begitu ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi saya kan banyak orang munafik sekarang, kelihatannya soleh tapi dalamnya gak usah tahu, kalau gak usah kemudian bingung dengan dalamnya lah Pak untuk hari ini gitu. Kita lihat dohirnya saja gitu. Karena kalau lihat sampai dalamnya khawatir malah salah penilaian kita. Kecuali kalau betul-betul ada bukti, ada dalil, ada jelas kelihatan kayak yang pernah dilakukan sama, masih ingat seorang sahabat Pak yang pindah dari Majusi kemudian ke Nasrani kemudian ke Islam, Salman Al-Farisi. Itu kan berguru ke pendeta sampai ke 5 orang, dan di antaranya bertemu dengan seorang pendeta yang bejat, kan begitu bahasa kita, bahasa kasarnya gitu. Kelihatan soleh di hadapan masyarakat, tetapi dia nimbun duit zakat gitulah, ditimbun, dan beliau tahu di mana tempatnya. Makanya ketika meninggal pendeta ini, kemudian ditangisi lah oleh banyak orang. Dia langsung teriak mengatakan, ngapain tangisin orang ini? Ini orang munafik loh. Kenapa? Dia itu nyembunyiin harta kalian. Kata siapa? Pas ditunjukin tempatnya, betul banyak harta, dibuang akhirnya Pak, nggak diurus itu jenazahnya, karena memang terbukti ada dalil. Tapi kalau nggak ada mah nggak usah dicari lah. Habis waktu kita untuk nyari kesalahan orang. Manfaatin untuk diri kita sajalah. Abaikan saja kalau tidak ada kepentingannya. Dan kalaupun ada kepentingan, buat apa kemudian kita pun harus capek-capek lagi untuk hal-hal yang kadang nggak penting malah. Ini poin yang keempat, ketiga Pak. Ketiga. Yang keempat kemudian seseorang bisa dikatakan futur ketika dia mengalami apa bahasanya ya, tidak marah karena Allah. Tidak marah karena Allah, atau apa ya, perasaan agamanya sudah mati gitu Pak. Kan gini, pernah mungkin mendengar sebuah ungkapan hadis mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Yang melihat kemunkaran rubah dengan tangannya, enggak mampu rubah dengan lisannya, enggak mampu rubah dengan hatinya. Orang yang merubah kemunkaran dengan hatinya, maka itu menunjukkan iman yang lemah. Ada pemberontakan ketika melihat sebuah kemunkaran Pak. Artinya kalau tidak muncul pemberontakan, itu hati tenang-tenang saja pas lihat kemunkaran, berarti kan ada masalah. Ini yang kemudian saya maksud, matinya sifat agamanya gitu, hati nurani atau bahasanya lah gitu. Tidak marah, yang harusnya marah dia mah enggak gitu. Yang harusnya kemudian muncul gimana, hatinya dia mah tenang aja gitu. Makanya orang-orang yang seperti ini, waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah, di beberapa keadaan sampai dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis mengatakan 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan melihat mereka, ngajak bicara ke mereka kelak pada hari kiamat. Termasuk satu di antaranya adalah ad-dayuth. Kan dayuth, apa itu dayuth? Seorang kepala rumah tangga, pimpinan di rumah tangga yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Kenapa demikian sampai dapat laknat? Karena tadi udah mati sisi hati agamanya gitulah. Dia nggak muncul marah gitu, padahal harusnya marah. Terutama ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan larangan dilanggar, hal-hal dengan kewajiban ditinggalkan, harusnya marah gitu. Karena ini tanda keimanan seorang. Malah sampai Nabi pernah menyebutkan Allah itu mencabut keimanan seseorang ketika dia berzina. Ketika orang berzina, Allah cabut imannya, Allah pegang imannya. Dan kemudian tergantung Allah apakah dibalikin atau tidak. Makanya biasanya orang yang berzina nagih lagi untuk zina, karena imannya mungkin gak Allah balikin lagi Pak. Karena kalaulah ada iman, pasti malu untuk berbuat seperti itu. Karena al-haya'u minal iman, di antara bukti iman itu kemaluan, rasa malu. Maaf salah.
Rasa malu. Rahimakumullah. Maka penting untuk melatih diri kita, setiap melihat kemungkaran minimal tinggalkan. Malah kalau kita merujuk ke surat Al-Furqan, bahwa ini adalah sifatnya orang-orang yang merupakan hamba Allah. Di Quran surat Al-Furqan ayat 70 yang paling ujung lah, ketika Allah menyebutkan tentang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna, nanti di akhir itu ada kalimat walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ayatnya kan begitu. La yashhaduna zur, mereka adalah hamba Allah yang tidak pernah menyaksikan azur. Apa azur? Banyak penafsiran. Di antara yang menafsirkan azur adalah perbuatan atau azur adalah kegiatan yang di dalamnya ada kedustaan, kebohongan. Sebagian mengatakan yang ada kemaksiatan. Sebagian mengatakan ada hal yang kemudian sia-sia, itu azur. Nah, orang-orang beriman atau hamba Allah ketika melihat hal tersebut, marru bil lagwi marru kirama, langsung berpaling, cari tempat yang lebih aman. Langsung berpaling, cari tempat yang akan membuat iman mereka tetap kuat gitu. Bukan malah kemudian lagi naik mobil ada dangdutan berhenti dan turun, bukan gitu. Enggak begitu. Tapi tahu ada kemaksiatan langsung belok. Makanya ketika sebagian para ulama ditanya tentang bagaimana menghadiri undangan seseorang yang di dalamnya ada dangdutan, saran mereka adalah datang di awal sebelum dangdutan itu ada, atau di akhir setelah beres acara itu, untuk lebih menyelamatkan diri. Karena kadang kelamaan Pak, tetap kaki itu ikutan gerak. Mending kalau yang mungkin yang nyanyi agak laki-laki gitu, ini mah ya Allah, waliyadzubillah sumaliyadzubillah. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini tanda yang kelima. Yang keenam yang tidak kalah pentingnya ikhwanu fillah, dan ini paling buruk dari sekian tanda-tanda yang ada. Malah ini merupakan puncak Pak. Kalau yang 1, 2 udah bertahap begitu, maka yang kelima akan muncul apa? Qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kerasnya hati. Bagaimana bentuk kerasnya hati? Di antaranya pertama, al-mujaharatu bil maksiyah. Orang ini biasanya kalau sudah keras hati akan terang-terangan ketika bermaksiat. Emang ada orang terang-terangan bermaksiat? Ada. Kalaupun tidak ada, maka di antara maknanya adalah seperti yang Rasul katakan dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afan yaumal qiyamati illal mujahirun. Setiap umatku, kata Nabi, akan dapat pengampunan dari Allah kelak pada hari kiamat kecuali al-mujahir, orang yang terang-terangan ketika maksiat. Apa penjelasannya? Nabi mengatakan dia bermaksiat di malam hari, nggak ada yang tahu, dan Allah menutupinya sampai pagi. Pas pagi, kata Nabi, dia ceritakan kepada seseorang, semalam seru loh habis anu, semalam seru loh habis anu gitu. Awas. Biasanya santri yang sering ngebully temannya di malam hari itu ngomong besok paginya, seru tuh si fulan tuh. Kenapa? Tadi malam kita kerjain. Itu bukan seru loh, dosa itu. Nggak boleh kayak gitu. Ngedolimin aja nggak boleh, ini menceritakan kedoliman, makin buruk lagi. Malah bisa masuk kategori tadi, ikhwan fillah. Waliyadzubillah sumaliyadzubillah. Terang-terangan ketika bermaksiat, ini sebuah perkara yang, atau orang ini tidak mempedulikan keadaan sekitarnya. Orang bermaksiat pun dibiarin saja gitu. Kalau yang tadi terkesan melihat kemungkaran yang dia tidak bisa merubahnya, ini bisa dia rubah gitu. Sekitar dia cuman udahlah lakum dinukum sajalah, lana amaluna walakum amalukum sajalah gitu. Acuh dengan keadaan sekitar, ini pun berbahaya. Ini berbahaya ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak boleh kita miliki. Khawatir yang turun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara beberapa penampakan, ya, penampakan dari futur. 6 ya, 7, 5, 6 ya. Ya nggak apa-apa lah, mau yang 5 silahkan, yang 6 silahkan.
Kalau memang ini tidak ada satupun keterangan yang merinci kata Nabi 6, enggak, cuman istinbat para ulama saja gitu. Istinbat para ulama dari beberapa hadis yang ada, kemudian ditarik, disimpulkan. Apa penyebab seseorang itu mengalami futur? Satu, ikhwan fillah rahimakumullah, seseorang mengalami futur dikarenakan orang tersebut jarang melakukan muhasabah terhadap dirinya, terutama terhadap keadaan imannya. Mungkin malah tidak pernah dilakukan hal itu. Pernah nggak Pak sekali-kali berpikir, hari ini dengan kemarin iman saya gimana ya? Kemarin sholat wajib alhamdulillah berjamaah semua, hari ini wah kayaknya ada yang masbuk nih. Pernah nggak begitu Pak? Jarang mungkin. Padahal ini penting, ikhwan fillah rahimakumullah. Mengutip pernyataan seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan min fikhil abdi an yata'ahad imanahu wa ma naqasa minhu wa min fikhil abdi an ya'lama ayazdadu huwa am yanqusu. Di antara tanda kefakihan seseorang itu ketika dia melakukan muhasabah terhadap dirinya, terhadap imannya, apakah imannya nambah atau berkurang. Di antara tanda kefakihan seorang ketika dia tahu imannya naik atau turun gitu Pak. Jadi bukan bertambah hafalan hadisnya, bukan. Kalau melihat definisi dari Abu Darda ini, karena kalaupun paham tidak beramal ya sama saja gitu. Ini lebih ke mengetahui kondisi keimanan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah juga mengatakan ikhwan fillah kepada para sahabat-sahabatnya, halummu nazdad imanan. Sini kumpul, kita nambah keimanan yuk. Lalu kemudian dikatakan mereka kemudian berzikir dengan zikir mereka masing-masing. Enggak bareng-bareng. Satu mengatakan subhanallah, yang lain alhamdulillah gitu. Untuk meningkatin keimanan. Begitu pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud dikabarkan bahwasanya beliau di antara doa yang sering beliau ungkapkan adalah ungkapan atau doa Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami keimanan kami, tambahkan juga kepada kami keyakinan dan kepemahaman terhadap agama. Doanya Ibnu Mas'ud, Pak. Dan tidak mungkin keluar doa ini kecuali karena butuh gitu, karena hasil muhasabah gitu. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, salatun man kunna fihi faqad istakmalal iman. 3 perkara yang kalau seseorang memiliki 3 hal ini maka sudah sempurna keimanannya. Apa saja? Yang pertama, insaf min nafsihi, melakukan muhasabah terhadap dirinya. Wal infaq min iqtar, memberikan infak dalam kondisi yang susah bagi dirinya. Kemudian wabaddus salam lil alam, menyebarkan salam kepada yang lain. Kalau punya 3 hal ini kata beliau sempurna imannya. Sering muhasabah diri, infak ketika susah, ya. Dan yang ketiga menebarkan salam. Ini khonofillah rahimakumullah, penyebab futur yang pertama. Berikutnya kemudian penyebab futur yang kedua adalah terlalu terobsesi dengan dunia. Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran, alhaakumu at-takatsur, telah membuat kalian lalai, at-takatsur, bermegah-megahan, ya. Ini sudah apa bahasanya ya, sifat dunia lah begitu. Sifat dunia itu memang demikian, membuat orang kemudian yamilu ilaihi, condong kepada hal tersebut. Makanya sebagian mengatakan kenapa harta dalam bahasa Arab diberi nama mal, dari kata mala yamilu mailan, yang artinya condong atau cenderung, yang dicenderungi oleh manusia untuk memilikinya, mendapatkannya, meraihnya.
Malah sebagian mendapatkannya dengan cara-cara yang Allah haramkan, waliyadzubillah. Hati-hati. Sifat seorang mukmin tadi harusnya zuhud, ya, zuhud. Kemudian berikutnya, penyebab yang lain adalah kenapa orang itu mengalami futur, karena orang tersebut tidak mengetahui tentang janji-janji yang Allah siapkan buat para pelaku kebaikan. Kurang informasi tentang indahnya surga, kenikmatan surga gitu. Pahala dari sedekah, pahala dari kebaikan, akhirnya semangatnya kurang, Mbak. Ibarat kita barangkali ikhwanullah yang dikasih tahu tentang sebuah perlombaan, hadiahnya adalah mobil, contoh begitu. Maka orang yang butuh mobil, malah kadang yang sudah punya mobil pun karena tahu hadiahnya besar gitu, dia akan berusaha untuk dapat juara pertama. Kekurangan informasi akan hadiah-hadiah itu membuat orang tidak akan semangat. Udahlah yang penting, udahlah yang penting gitu. Maka itu tadi kita katakan di awal, jangan sampai lepas dari ilmu. Penting juga mengetahui tentang bagaimana keutamaan anu gitu. Bagaimana tentang pahala ini juga bagian hal yang penting. Karena untuk membuat kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, penyebab yang lain juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahasanya menyepelekan akibat dari perbuatan dosa. Menyepelekan akibat dari perbuatan dosa. Menganggap remeh gitu lah, menganggap enteng. Ini pun bahaya ikhwanullah, bisa memunculkan seseorang tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara penyebab ikhwanullah rahimakumullah, dari penyebab-penyebab yang lain berhubungan dengan futur. Kita masih punya waktu 7 menit, 8 menit sampai betul 10:30 atau saya lupa tadi WA-nya sampai jam berapa. Betul 10:30 ya? Yang nge-WA Anas siapa? Ada waktu sisa, barangkali ada yang mau didiskusikan, Pak. Biar lebih apa? Lebih nggak ngantuk. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Oh, mangga. Saya mau bertanya, apakah ada doa khusus untuk supaya hati kita tidak keras ataupun tidak tidak terlalu keras gitu, Iya. Kayak lunak gitu. Iya. Doa khusus ana belum menemukan, wallahu alam. Nanti kalau mungkin ada saya menemukan, kalau ana saya pribadi belum menemukan gitu. Doa khusus untuk memiliki hati yang lunak. Namun kalau doa yang umum maka banyak. Seperti ada ungkapan yang menyebutkan bahwasanya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepadamu agar dicintakan kepada melakukan kebaikan, dicintakan untuk meninggalkan kemunkaran, dan dibuat cinta kepada orang-orang miskin. Mencintai orang miskin merupakan tanda lunaknya hati, bukan kerasnya hati. Malah Nabi pernah mengatakan, memberikan saran kepada seorang sahabat yang terkesan memiliki hati yang keras itu untuk sering-sering mengusap kepala anak yatim. Sering-sering mengusap kepala anak yatim. Untuk apa? Melunakkan hati. Yang berikutnya kemudian, tadi juga bisa dengan doanya Ibnu Mas'ud, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan, bisa kita gunakan. Atau doa yang ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, itu pun bisa. Karena tidak mungkin seorang taat dalam agama Allah kecuali hatinya
tidak keras. Ala kulli hal, kalau yang khusus wallahu alam, mana tidak tahu, belum menemukan secara spesifik gitu ya. Ya Allah lunakkan hati saya, ana belum menemukan hadis tersebut. Tapi kalau secara umum banyak dan bisa digunakan hadis manapun. Dan yang lebih penting selain memperbanyak doa adalah menghindari penyebab kerasnya hati. Karena doa kalaupun terus diungkapkan tapi penyebabnya enggak kita tinggalkan, terus kita lakukan, ya percuma. Percuma, ikhwan fillah. Kita punya penyakit gula, kata dokter, awas jangan makan anu. Nih obatnya. Obat kita makan, larangan kita langgar, sembuh. Susah sembuhnya, paling meninggal, Pak. Iyalah bentrok, racun dengan racun nanti. Obatnya jadi racun, itu yang dilawan pun jadi racun. Bahaya. Maka begitu pula dengan tadi. Kata para ulama, dikabulkannya doa itu memiliki syarat seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kan begitu kalimatnya? Tapi kan selanjutnya ada falyu'minu bi, falyastajibu li wal yu'minu bi, kan begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika ada yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat dengan mereka. Aku mengabulkan setiap orang yang meminta kepadaku. Lalu Allah menyebutkan falyastajibuli, maka hendaklah mereka melakukan perkara yang akan membuat doa mereka dikabulkan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Artinya kalau melanggar penyebab perkara dikabulkannya doa, maka doa nggak akan dikabulkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Setiap doa pasti dikabulkan, betul itu kalimatnya. Tapi lihat ujungnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Tidak cuma berhenti setiap doa pasti dikabulkan loh, enggak cuma berhenti di sana, enggak. Kita memenuhi kriteria enggak untuk dikabulkannya doa? Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan maksiat merupakan bagian dari perkara yang bisa membuat doa tidak dikabulkan. Dalam hadis yang umum Nabi mengatakan, innal amda la yuhrama minar rizqi bidanbin yusibuhu. Seorang hamba akan terhalang dari sebuah kenikmatan gara-gara dosa yang dia lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itu barangkali, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oh iya. Yang namanya itu pelanjut, jadi ini akhlak. Iya betul. Kalau itu masuk terhadap membiarkan kemaksiatan gitu. Gimana? Agak berat memang ini jawabannya. Pertanyaannya. Ala kulli hal, ini akan memunculkan banyak persepsi sebenarnya di sebagian. Ya mungkin akan beda pendapat lah antara satu ustaz dengan ustaz yang lain. Cuma satu hal barangkali pertama, itu merupakan metode dakwah setiap orang dalam menyampaikan kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Namun akan salah ketika dakwah tersebut di dalamnya tidak menegaskan yang harus ditegaskan. Ini keliru juga. Ya Allah fillah. Udah harus jelas ditegasin nih gitu. Haram bilang haram, tapi masih udah nggak apa-apa, sok yang penting jangan lebih 3 kali gitu. Kan bohong kalau gitu. Ini bahaya. Nggak boleh terjadi. Ya, Nabi saja ketika beliau menemukan Hasan yang beliau ajak ke Baitul Mal, lalu kemudian memungut kurma dan mengunyahnya, langsung Nabi marah. Padahal Hasan ini anak kecil loh. Lalu kemudian memasukkan tangan ke mulut beliau mengeluarkan kurma tersebut. Padahal ini anak kecil loh, yang melakukan kesalahannya karena tidak tahu. Nah kita punya anak pribadi secara pribadi ya, punya anggapan apa mungkin yang berzina nggak tahu zina itu dosa gitu. Sampai harus dipelan-pelan, apa mungkin gitu. Ini anak kecil yang nggak tahu, Rasul sikapnya tegas gitu, maksud saya begitu. Maka apalagi orang yang sudah jelas tahu. Karena hukumnya sudah benar-benar jelas gitu. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Nabi. Kecuali dulu mungkin betul Nabi bertahap. Ada orang pengen zina, Nabi mengatakan ya gini, sini duduk. Kalau kamu
pengen zina, saya mau nanya dulu. Nanya apa Nabi? Kamu mau nggak ibu kamu dizinahi? Mau nggak kalau anak kamu dizinahi? Mau nggak? Nabi ajak berpikir dulu gitu. Ketika Khomer, dalam sebuah riwayat boleh, tapi dengan syarat antum harus jujur. Ada kan yang begitu ya? Kalau ini masih mending, kenapa? Karena mungkin masih ada tahapan nih, honofillah. Atau Nabi mengetahui tentang keadaan orang tersebut gitu. Nah kita, wallah alam ya, saya kurang sepakat kalau sampai harus kemudian tetap menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Saya kurang sepakat dalam hal ininya. Tapi untuk tadarrujinya saya sepakat. Bertahapnya saya sepakat. Yang mana dulu gitu, mungkin akidah dulu, baru kemudian naik, baru kemudian saya sepakat. Tapi kalau kemudian sampai ada ungkapan ditanya bagaimana, ya untuk sementara nggak apa-apa lah. Enggak, itu enggak. Saya untuk hal ini saya nggak sepakat. Karena walau bagaimanapun ada pernyataan dari Abu Darda kalau tidak salah, bukan Abu Darda. Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Iya, Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan amaroni khalili bisab'in. Kekasihku Muhammad memerintahkan kepadaku untuk melakukan 7 perkara, 7 hal. Di antaranya adalah an aqula bil haqqi walau kana murran. Untuk mengatakan kebenaran walaupun pahit. Atau di berikutnya beliau mengatakan wa an la akhafa law matalaim lillah. Dan agar aku tidak takut terhadap celaan, ocehan, omongan orang ketika aku melakukan sesuatu karena Allah. Kan biasanya orang yang berdakwah begitu karena khawatir, Pak. Khawatir biasanya, tapi khawatir nanti sebagian malah nggak jadi ikut jemaahnya lagi gitu. Akhirnya pelan-pelan. Kalau yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Kalau dalam dakwah itulah fungsinya gitu, menyampaikan yang hak dan menyampaikan kebatilan dari sebuah kebatilan. Itu mungkin barangkali yang bertahapnya anak sepakat, tapi ketika ada pelanggaran di dalamnya anak kurang sepakat. Ya, anak kurang sepakat. Terlepas nanti orang tersebut tetap melakukannya itu urusan lain. Karena alaikal balag wa alainal hisab, kata Allah. Tugas itu cuma menyampaikan. Yang hisab kami urusannya, kata Allah. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Antum cuma nyampein, antum enggak ada tugas atau enggak harus maksain mereka untuk kemudian mengikuti apa yang antum katakan. Maka tugas kita hanya menyampaikan. Yang berikutnya kemudian, jangan juga lupa ketika berdakwah itu ikhwanullah untuk membawa nama mereka dalam doa-doa kita. Ini yang kadang sering kita lupakan. Kenapa ya itu orang gitu, tiap diajak kebaikan nolak terus, padahal gitu. Pernah nggak bawa namanya dalam sholat, dalam sujud, dalam doa? Karena Nabi pun demikian. Ibunya Abu Hurairah masuk Islam dengan doa Nabi. Ketika Abu Hurairah mengatakan, Rasul doain ibu saya biar masuk Islam, langsung kemudian mengatakan Allah mahdi ummah Abi Hurairah, kan begitu. Malah ketika Umar pun kan demikian, Allah ma'izal Islam bi ahadil umaraini, kan begitu. Maka penting ikhwanullah, termasuk orang tua, tetangga, siapapun. Jadi jangan dahulukan kebencian. Ketika mereka memberikan kebencian juga kepada kita, jangan. Tapi tetap dalam Al-Quran, masih di Al-Furqan, ketika Allah menyebutkan apa ayatnya? Astagfirullahaladzim. Di ayat di ciri yang pertama, wa ibadur rahmanil ladzi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu adalah orang yang ketika khataba, bersikap, ngajak ngomong, al-jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang enggak tahu dalil, orang yang mungkin berakhlak buruk gitu. Qalu salama, mereka sikapi dengan hal-hal yang indah, dengan yang penuh keselamatan, ngedoain gitu. Diberikan keburukan malah balas dengan kebaikan gitu. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Maka ini barangkali sekali lagi
Jangan lupa untuk menyebut namanya dalam doa ketika kita mengharapkan seorang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, termasuk istri kita barangkali, anak-anak kita barangkali yang kadang cerewetnya luar biasa, nangisnya luar biasa. Kan ada doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini kan doa ikhwan fillah rahimakumullah. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Kita belum masuk ke obatnya, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa lain waktu ngebahas obatnya. Mengatasi futur itu bagaimana. Baru ke beberapa penyebab dan penampakannya saja. Karena memang ini pembahasan yang cukup panjang gitu. Malah ada sebuah kitabnya khusus terkait masalah ini. Kalau nggak salah PDF-nya pun sudah ada, tapi berbahasa Arab. Belum tahu kalau bahasa Indonesia sudah ada apa belum. Terkait futur, penampakannya, penyebabnya, dan obatnya gitu. Bagus kalau mau dibaca, dikaji. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usil nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Senantiasa ana wasiatkan diri anak pribadi dan ikhwah semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Faqad fazal muttaqun. Karena terbukti orang-orang bertakwa dapat kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.